الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak ustazah kelas 7 ya Ahwat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semoga semuanya sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjut belajar Al-Qur'an. Setelah kemarin kita udah PH ya, mudah-mudahan dari PH itu bacaan kita, kemudian tilawah kita itu semakin meningkat, semakin membuat kita dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, lalu doa sebelum belajar Al-Qur'an. Wahid isnan salatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah tadi, kemudian kita sama-sama lah baca doa untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dari sana kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW beserta Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sudah seperti biasa akan mereview ya, supaya ingat, kita sama-sama ingat. Nah, jadi yang pertama, ingat bagian paling awal itu adalah al-halqi, bagian tenggorokan. Ha dan hamzah. Kemudian bagian tengah tenggorokan, ain dan ha. Kemudian lanjut ke atas ada ghain dan kha. Ya. Nah, setelah itu baru nanti akan masuk beberapa titik, yaitu bagian al-lisan. Ya. Al-lisan yang pertama adalah pangkal huruf qaf dan kaf,
Lalu maju sedikit, bagian tengah lidah ada jim dan shin, jim, shin, dan ya. Lalu nanti ada yang berkenaan dengan tepi lidah, bisa disenggol ke sebelah geraham kanan atau kiri, atau keduanya juga boleh. Itu adalah huruf dad. Nah, kemudian, ini bagian alisan yang di antara tengah lidah dengan ujung lidah, yaitu ada lam, nun, dan ro. Nah, jadi di sini dia bakal ke langit-langit, ya, bagian lidah kita ke langit-langit. Selanjutnya adalah di sini ada beberapa titik, yaitu yang pertama ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Kalau di pangkal gigi seri atas maka dia ada huruf ta, da, dan to. Nah, ini pangkal ya. Kemudian lanjut ke bagian ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Itu ada zo, ada za, dan ada sa. Nah, terakhir adalah yang bagian lidah, dia ujung lidah ketemu dengan gigi bawah, yaitu ada sa, zai, dan sin, atau bisa disingkat dengan so, zis. Nah, bagi yang suka sosis, mudah nih ingatnya so, zis. Nah, selanjutnya, ketika sudah kita membahas tentang al-lisan, ini al-halqi, tenggorokan, nah, kita akan masuk ke asyafatain. Asyafatain yaitu dua bibir. Nah, yang pertama adalah huruf fa. Fa ini ujung gigi seri atas. Nah, yang gigi tikus itu. Nah, bertemunya lawan bibir bawah. Fa, fa, fa. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga bagian asyafatain yang lain, yaitu bibir atas ketemu dengan bibir bawah. Seperti huruf waw, ba, dan mim. Nah, selanjutnya adalah ada yang di luar dari ini. Di dalam beberapa tarjim terkait tajwid ada yang namanya al-khayshum. Al-khayshum yaitu pangkal hidung. Pangkal hidung itu dia lebih kepada dua huruf karena dia menggunakan atau mendengungkan, itu huruf nun dan mim. Nah, itulah terkait al-khayshum. Cuman kalau misalnya ditanya terkait di mana makhraj pangkal lidah, itu nanti lidah ketemu sama langit-langit. Itu. Nah, ini penjelasan kita. Silakan nanti diulang-ulang supaya ketika membacanya itu enak. Semakin detail kita memperhatikan bagaimana bacaannya itu tepat, maka semakin mudah kita membaca Al-Quran, khususnya juga nyaman di hati kita. Nah, materi hari ini, ya, ini yang terakhir. Nah, materi kita hari ini itu halaman 36. Ini masih terkait harokat, fathah, kasrah, dan dhammah. Silakan disimak, akan dicontohkan oleh Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La la la, li li li, lu lu lu. Ma ma ma, mi mi mi, mo mo mo. Na na na, ni ni ni, no no no. Libasu julisa hasala. Majidu sami'u salimu. Nusifa ainabu nihanu. Nusifa ainabu nihanu. Ubina maliku latifu. Najaha nawama qawiya. Nah, ini terkait hati-hati ketika membaca huruf lam, kemudian huruf mim, dan nun.
Nah, lam, mim, dan nun. Lam tadi masih ingat di mana makhrajnya? Ya, itu adalah bagian lidah, ya, ujung lidah, kemudian ketemu dengan langit-langit. Yang membedakan nanti adalah lam dan ro. Kalau lam nanti ada yang disebut dengan tafkhim sama dengan layaknya. Ro ada yang dibaca tafkhim, kemudian lam juga ada yang dibaca tarqiq atau tipis. Misalnya contoh lam, Allah, qul huwallah, ra, ar-rahman, ar-rahman, ar-rahim. Nah, itu dibaca tebal. Kalau tipis lam, lillahi, inna lillahi. Nah, itu tipis. Misal huruf ra, irhamna, irhamna. Nah, itu terkait huruf ujung lidah ketemu dengan langit-langit. Lanjut. Nah, sekarang kita coba praktek ya surah Al-Mulk. Hati-hati ketika membaca huruf lam dan huruf ra. Kalau ra ditebalkan ketika dia fathah atau dhammah. Kalau lam itu hati-hati ketika dia sukun menjadi tawallud atau mantul. Ya, karena mereka bersifat tawasud. Sedang-sedang aja. Kita mulai, perhatikan ayat 4 dan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nah, jadi di sini sudah ya banyak huruf ra-nya. Nah, kalau di sini dia lebih banyak ke bagian tarqiq. Hasir. Nah, itu tipis. Hasir. Sa'ir. Nah, itu tipis. Lain hasir atau sa'ir. Itu sa'ir masih kayak tebal. Sa'ir menuju tebal. Sa'ir. Nah, itu tipis. Basara. Nah, itu tebal. Qarwa. Nah, kemudian ilaikal. Ya, nah, tapi di sini jadi mantul berat. Jadi dia harus lembut. Ilaikal basar, ilaikal. Nah, seperti itu, bukan ilaikal. Nah, seperti itu. Kemudian nanti silahkan lanjut membaca yang ini seperti yang sudah contohkan sebelumnya. Nah, ini ada sama-sama kita belajar ya. Saya juga lagi belajar ini. Nah, hal attabi'uk ada an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kalau ini dibaca hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nah, ini sering kita baca ya hari Jumat. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini terkait penjelasan dari Syekh Dr. Abdullah bin Balqasim. Nah, ini tentang Nabi Musa alaihi salam menemui Khidir. Nah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun begitu, Sidin tetap santun berbicara pada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kuatnya kewenanganmu bukan berarti kita bisa abaikan adab. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam itu langsung diperintahkan oleh Allah SWT bertemu dengan Khidir. Ya, terkait beberapa hal. Nah, itu ceritanya panjang.
Namun intinya adalah walaupun diperintahkan oleh Allah SWT langsung, dari Allah langsung ikhla dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, bertemu dengan Nabi Khidir itu kadang membuat dia congkak. Nah, kadang membuatnya sombong. Jadi di situ diajarkan terkait adab. Tentang tidak sombong atau tak kenal pangkat. Nah, jadi setingginya ilmu yang kita peroleh, setingginya jabatan yang kita rasakan, atau sebanyak kebahagiaan atau apapun itu yang kita rasakan, itu adalah sebuah nikmat, maka itu tidak membuat kita sombong. Nah, jadi kita harus punya adab, ya, semuanya kita. Atau keturunan kita misalnya dari Manaqib, atau dekat misalnya dengan keturunan Rasulullah SAW, Masya Allah. Nah, jangan sampai itu membuat kita sombong. Jangan sampai membuat kita kada beradab. Apalagi misalnya kita tahu bacaan Qur'annya seperti ini, habis itu kita tegur yang lebih tua dengan tidak sopan, maka itu kurang ahsan, kurang baik. Nah, harus dengan santun, harus dengan akhlak yang baik, harus dengan nada yang lembut. Nah, biasakan kita sama-sama seperti itu. Anak-anak ustazah seperti itu, ustazah juga belajar juga seperti itu. Ya. Kita ya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Selanjutnya, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar Al-Quran. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatain ya Rabbal Alamin. Nah, baik, kita tutup pertemuan kita, luruskan lagi niat kita karena Allah SWT, belajar karena Allah SWT. Mudah-mudahan segala apa yang kita ciptakan, keluarga kita dan sebagainya itu dijaga, disayangi oleh Allah SWT, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan baca Alhamdulillah sifat dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas yang tadi dikirim ke ustazah.